Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan anak kampung vlog, pelajar trik atau cara cepat matematika. Kali ini kita akan bahas mengenai trik cepat menyelesaikan soal perbandingan senilai dan berbalik nilai yang kedua. Jadi yang pertama sudah di video sebelumnya. Ini sangat cocok untuk persiapan tes CPNS, TPA maupun TKB, tes masuk perguruan tinggi, materi tingkat SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kita langsung ke konsep dasarnya seperti apa. Kita mulai dari perbandingan senilai. Jadi kita harus pahami bahwa perbandingan senilai adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain bertambah pula. Atau disebut juga dengan perbandingan yang memiliki nilai yang sama. Apabila suatu variabel, suatu kejadian bertambah, maka yang lainnya akan bertambah. Biasa rumusnya itu seperti ini ya. A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Selanjutnya kita ke perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain berkurang atau turun nilainya. Jadi perbandingan senilai sama berbalik nilai, kalau senilai itu dia kalau variabel A bertambah, maka variabel B-nya juga akan bertambah. Kebalikannya adalah berbanding berbalik nilai. Kalau berbalik nilai, kalau A-nya bertambah, maka pasti B-nya akan berkurang. Apabila suatu variabel bertambah, maka yang lainnya akan berkurang. Itu untuk perbandingan berbalik nilai. Biasa rumusnya A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Jadi lihat angka bawahnya ini B1-nya di sebelah kanan. Tapi kalau di sini B1-nya di sebelah kanan, sehingga B2-nya di sebelah kiri. Ini kebalikannya. B1-nya di sebelah kiri, B2-nya di sebelah kanan. Untuk memahami perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soal: Pak Reza Pahlawan adalah seorang pekerja kantoran. Beliau ingin memperbaiki pagar rumahnya. Jika dikerjakan oleh 6 pekerja, menghabiskan biaya untuk menggajinya sebesar 1.200.000. Akan tetapi, pemilik rumah akan mempercepat waktu penyelesaiannya, maka pekerjaannya ditambah menjadi 8 orang. Berapakah jumlah uang yang dikeluarkan Pak Reza Pahlawan untuk menggajinya? Jadi cara penyelesaiannya ada dua cara di sini yang saya akan tampilkan untuk soal ini ya. Jadi 6 pekerja itu menghabiskan biaya 1.200.000. Untuk 6 pekerja 1.200.000. Kemudian 8 pekerja kira-kira menghabiskan berapa rupiah? Maka kita tulis 6, kalau untuk 6 orang 1.200.000. Kemudian untuk 8 pekerja itu berapa uang yang dikeluarkan untuk sewanya. Maka kita bisa hitung P sama dengan 1.200.000 dikali 8 dibagi dengan 6. Ini perbandingan senilai. Jadi semakin banyak orang yang kerjakan, pasti gajinya makin besar. Maka itu disebut perbandingan senilai. Jadi A1-nya besar, maka A1-nya besar, maka pasti juga di gajinya itu akan lebih besar. Kita lanjut. P sama dengan 1.200.000. Saya anggap P ini yang akan kita cari. Jadi berapa rupiah? Jadi P sama dengan 1.200.000 dikali 8 dibagi dengan 6. Jadi langsung bagi 6. Dikali silang ya.
Maka kita akan dapatkan 1.200.000 kali 8 per 6 sama dengan 200.000 kali 8. Jadi 12-nya ini saya langsung bagi 6, maka 1.200.000 bagi 6 itu sama dengan 200.000. Selanjutnya 200.000 dikali 8. Maka kita akan dapatkan 1.600.000. 2 kali 8 16, berarti 1.600.000. Jadi jumlah uang yang dikeluarkan oleh Bapak Reza Pahlawan untuk menggajinya adalah 1.600.000. Ini udah dapat hasil akhirnya. Oke, kita masuk ke cara kedua untuk soal ini. Jadi 6 pekerja tadi digaji 1.200.000. Kita akan cari untuk satu pekerja dulu. Ini untuk soal ini ya, tidak berlaku untuk semua soal. Ini secara kebetulan. Jadi satu pekerja digaji 200.000. Dari mana 200.000? 12 dibagi 6 sama dengan 200.000. Kita cari satu pekerjanya dulu. Kemudian yang ditanyakan untuk 8 pekerja, berarti jika 8 pekerja maka 8 kali 200.000 sama dengan 1.600.000. Jadi hasilnya sama. Caranya pendek. Cuma tidak berlaku cara kedua ini untuk semua soal tipe seperti ini. Ini hanya kebetulan karena bisa langsung dibagi. 12 bagi 6 itu sama dengan 200.000. Oke, jadi kalau tidak bisa langsung dibagi, dicari yang satu pekerjanya berapa rupiah di sini, maka lakukan cara satu. Tapi kalau bisa langsung pakai cara ini. Tapi rata-rata soal itu bisa langsung dicari, kebanyakan soalnya. Ya oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Contoh soal. Ibu Ana Chanel sangat suka memasak. Tiap hari Sabtu, Ibu Ana membuat kue kering untuk dijual. Harga kue keringnya dijual 3 kg Rp 100.000. Jadi per 3 kg 100.000. Pertanyaannya bagian A, berapakah uang yang diperoleh Ibu Ana Chanel jika kue kering yang laku sebanyak 21 kg? Kemudian yang B, berapa kilogram yang harus terjual agar memperoleh uang 1 juta rupiah? Oke, cara penyelesaiannya kita selesaikan dari A. Berapakah uang yang diperoleh Ibu Ana Chanel jika kue kering yang laku sebanyak 21 kg? Oke, kita tahu dari soal bahwa 3 kg itu 100.000. Sekarang yang ditanyakan kalau 21 kg berapa uang yang diperoleh. Ini sama perbandingan senilai. Jadi jika lebih tinggi, maka pasti uangnya juga akan lebih besar yang didapat. Sama dengan tadi, berarti kita akan dapatkan P sama dengan 100.000 dikali 21 dibagi dengan 3. Jadi kali silang ya, karena ini perbandingan senilai. Maka kita akan dapatkan ini 100.000 kali 7. Kenapa jadi 100.000 kali 7? Ini 21 saya kecilkan, saya langsung bagi 3, itu sama dengan 7. Jadi 3 di bawah ini habis. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Maka akan didapatkan 700.000. Gampang ya, karena konsep dasarnya udah ditahu. Jadi uang yang diperoleh Ibu Ana Chanel jika kue kering yang laku sebanyak 21 kg adalah 700.000. Kita sudah dapat untuk jawaban bagian A, yaitu 21 kg adalah 700.000 rupiah uang yang diperoleh Ibu Ana. Kemudian bagian B, berapa kilogram yang harus terjual agar memperoleh uang 1 juta? Jadi bagian B ini Ibu Ana ingin memperoleh uang 1 juta. Kira-kira harus berapa kilogram yang laku? Oke, bagian B, kita kembali ke soal lagi. 3 kilogram itu 100.000. Kemudian kita anggap Q yang berapa kilogram yang harus terjual, kita anggap Q, karena kan kita belum tahu di sini. Kemudian untuk memperoleh uang 1 juta. Untuk memperoleh uang 1 juta. Ini masih perbandingan senilai juga. Maka kita dapatkan Q sama dengan 1 juta
1 juta dikali 3 dibagi dengan 100.000. Kali silang juga ya. Q sama dengan 1 juta kali 3 bagi 100.000. Maka kita akan dapatkan 1 juta dibagi 100.000 itu sama dengan 10. Jadi tinggal dikali 3. 10 kali 3 sama dengan 30. Oke, jadi agar Ibu Ana memperoleh uang 1 juta, maka yang harus terjual adalah 30 kg. Jadi agar memperoleh uang 1 juta, maka harus terjual 30 kg. Oke, gampang ya. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal berikutnya. Bapak Iman Afin adalah seorang musisi dan ingin membuat ruangan studio di samping rumahnya. Jika dikerjakan oleh 8 pekerja dapat selesai selama 15 hari. Apabila dikerjakan oleh 10 pekerja, berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan studio tersebut? Jadi di sini kalau 8 pekerja itu 15 hari. Kalau 10 pekerja kira-kira berapa hari yang dibutuhkan? Ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Karena kalau lebih banyak pekerja pasti harinya lebih cepat selesai. Oke, kita langsung ke penyelesaiannya. Di sini 8 pekerja adalah 15 hari. 8 pekerja 15 hari. Kemudian 10 pekerja berapa hari? P hari. Ingat, karena ini perbandingan berbalik nilai, maka tidak bisa dilakukan seperti tadi. Misalnya P sama dengan 10 kali 15 dibagi 8, itu salah karena ini perbandingan berbalik nilai. Oke, maka P sama dengan 8 kali 15 dibagi dengan 10. Jadi A1 kali A2 dibagi dengan B2. Karena yang ditanyakan adalah dibagi dengan B2. Oke ya. Jadi P sama dengan 8 kali 15 dibagi dengan 10. Maka kita akan dapatkan, ini saya kecilkan agar lebih gampang penyelesaiannya. 15 dibagi dengan 5 sama dengan 3, kemudian 10 juga dibagi dengan 5 sama dengan 2. Maka kita akan dapatkan sama dengan 8 kali 3, 24 dibagi 2 sama dengan 12. Jadi apabila dikerjakan oleh 10 pekerja, maka studio itu akan selesai dalam 12 hari. Dia lebih cepat. Perbandingan berbalik nilai. Jadi jika dikerjakan oleh 10 pekerja, maka waktunya bisa diselesaikan dalam 12 hari. Jadi dia lebih cepat. Sekali lagi, ini contoh soal perbandingan berbalik nilai. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. 4 mesin dapat membuat sepatu selama 10 hari, sebanyak 50 pasang sepatu. Jadi 4 mesin dapat membuat sepatu selama 10 hari, sebanyak 50 pasang sepatu. Jika yang digunakan sebanyak 8 mesin, berapakah waktu yang dibutuhkan? Ingat, kalau soal seperti ini ada soal pengecohnya. Jangan terkecoh sama sebanyak 50 pasang sepatu ini, karena yang ditanyakan berapakah waktu yang dibutuhkan. Jadi hanya waktu yang dibutuhkan yang ditanyakan. Dia tidak tanyakan berapa pasang sepatu. Kalau ada ditanyakan berapa pasang sepatu, maka 50 ini bukan soal pengecoh. Jadi ini 50 ini hanya pertanyaan pengecoh ya. Cara penyelesaiannya, langsung saja, ini perbandingan berbalik nilai. 4 kali 10 dibagi dengan 8. 4 kali 10 bagi dengan 8. 50-nya jangan diperhatikan. Ini hanya soal pengecohnya saja. Jadi 4 kali 10 bagi 8. Karena kita sudah paham konsep dari perbandingan berbalik nilai, maka langsung saja 4 kali 10 dibagi 8. Kan sama dengan 5. Jadi jawabannya 5. 4 kali 10 bagi 8 sama dengan 5. Jadi jika 8 mesin, maka diselesaikan dalam 15 hari.
Kalau sudah paham konsep dari perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, lihat soal saja langsung bisa ketahuan jawabannya. 4 mesin 10 pekerja, berarti 4 kali 10 dibagi dengan 8. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. Suatu rumah dikerjakan selama 15 hari oleh 8 pekerja. Apabila pemilik menginginkan selesai dalam waktu 12 hari, maka berapa pekerja yang perlu untuk ditambahkan? Ini mirip sama soal sebelumnya yang masalah pekerja, tapi yang ditanyakan berapa pekerja yang perlu ditambahkan. Perbedaannya di situ. Jadi dalam mengerjakan soal itu baca secara detail soalnya. Di suatu rumah dikerjakan selama 15 hari oleh 8 pekerja. Kalau 8 pekerja 15 hari. Apabila pemilik menginginkan selesai waktu 12 hari, dia pengen lebih cepat. Berapa pekerja yang tambahannya yang dibutuhkan? Jadi ini perbandingan berbalik nilai. Ini sekali lagi perbandingan berbalik nilai. Lebih banyak orang maka lebih cepat, ya. Oke, kita ke penyelesaiannya. Jadi langsung 15 kali 8 perbandingan berbalik nilai ya, dibagi dengan 12. 15 kali 8 bagi 12 atau 8 kali 15 bagi 12. Maka kita akan dapatkan, ini saya bagi 4, 8-nya, 12-nya juga pasti kita bagi 4. Maka kita akan dapatkan 15 kali 2 dibagi dengan 3. Kenapa 2? Ini 8 dibagi 4, 12-nya bagi 4 sama dengan 3. Maka kita akan dapatkan 15 kali 2 sama dengan 30/3. Maka kita akan dapatkan adalah 10. Jadi jumlah pekerja agar selesai 12 hari itu harus 10 orang. Cuma pertanyaannya adalah tambahan pekerjanya. Ini kan pekerja sudah ada 8. Maka kita berapakah pekerja yang perlu untuk ditambahkan? Ini pertanyaannya ya. Berarti 10 kurang 8. 8-nya dari 8 pekerja ini. Jadi harus 10 orang. Sama dengan 2. Oke, jadi tambahan pekerjanya adalah 2 orang. Bukan 10 ya. Karena 10 ini total pekerjanya. Agar selesai 12 hari. Yang ditanyakan tambahan pekerja berarti 2 orang. Karena sudah ada 8 orang, berarti 10 kurang 8 sama dengan 2. Maka kita akan dapatkan 2 orang tambahan pekerja. Ini sangat gampang sekali, asalkan konsep dasarnya kita paham. Ingat, kalau perbandingan berbalik nilai seperti apa, perbandingan senilai seperti apa. Kalau masih ada yang pengen ditanyakan, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai di sini untuk video kali ini. Masih bersama AKV, Anak Kampung Vlog. Terima kasih atas supportnya selama ini. Jangan lupa support terus channel kita Anak Kampung Vlog tentang belajar trik cara cepat matematika. Bisa juga di share video ini ke teman-teman yang lain ya. Siapa tahu mereka juga membutuhkannya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari kami, Anak Kampung Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.